Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Kartikasari, NIM 19101128 dari S1 TT07D. Cita-cita saya ingin menjadi manusia. Hari ini saya akan membahas modul 2 yaitu konstruksi dasar runtutan. Berikut penjelasannya. Runtutan atau sequence merupakan salah satu konstruksi dasar algoritma. Di dalam struktur runtutan, langkah dikerjakan sesuai dengan urutan barisnya, tidak melompat atau kembali ke baris atasnya. Nah, seperti pada gambar ini, secara berurutan. Langkah penyusun algoritma yang dapat dikategorikan sebagai struktur runtutan adalah operasi output, input, dan assignment. Operasi output digunakan untuk menampilkan data atau teks. Pada bahasa C++, perintahnya adalah cout dengan anak panah 2 ke kiri. Dengan aturan penulisannya seperti ini. Untuk menampilkan teks seperti ini. Cout anak panah 2, tanda kutip, teks, lalu tanda kutip 2 lagi, baru titik koma. Nah, di sini contohnya adalah menulis tulisan selamat datang yang tadinya teks ini diisi dengan selamat datang. Dan akan tampil seperti ini tampilannya. Lalu untuk menampilkan suatu variabel, di sini ada cout yang tadinya teks diganti dengan nama variabel. Nah, contoh di sini adalah nama variabelnya luas, maka diganti dengan luas tanpa tanda kutip. Misal nilai yang disimpan variabel luas adalah 10, maka ketika perintah dijalankan, output yang muncul adalah 10, seperti di sini. Nah, untuk menampilkan teks dan nilai variabel secara bersamaan, maka perintahnya akan seperti ini. Cout, anak panah kiri 2, kutip, teks, kutip, anak panah 2, kiri, nama variabel, titik koma. Nah, misalnya kita menampilkan tulisan luas sama dengan nilai luas, maka teks diganti dengan luas sama dengan, dan nama variabel diganti dengan luas. Nah, seperti ini. Misal variabel tersebut menyimpan nilai 10, maka ketika perintah dijalankan, output yang muncul adalah luas sama dengan 10, seperti ini. Lalu kita ke operasi input. Nah, ini digunakan untuk meminta suatu masukan dari pengguna atau user melalui perangkat input. Nah, perintah yang digunakan adalah cin anak panah ke kanan 2. Nah, aturan penulisannya adalah cin anak panah 2 ke kanan. Nah, ini diisi dengan nama variabel. Nah, misalnya kita mau meminta masukan berupa bilangan integer untuk variabel bernama alas. Nah, di sini kita ganti dengan variabel namanya alas. Nah, ketika perintah tersebut dijalankan, maka program akan menunggu suatu nilai diinputkan ke dalamnya. Nah, contohnya di sini adalah 20. Operasi assignment atau penugasan digunakan untuk mengakses suatu variabel dengan suatu nilai, baik secara langsung dengan nilai atau tidak langsung dengan ekspresi. Nah, secara langsung dapat dilakukan dengan seperti ini. Nama variabel sama dengan nilai, titik koma. Nilai adalah besaran dari tipe data yang terdefinisi. Pengesetan langsung biasanya digunakan untuk proses inisialisasi suatu variabel, sehingga sebelum diproses lebih lanjut, dia sudah mempunyai nilai awal. Pada contoh ini, variabel alas diset dengan nilai awal 20, dan variabel tinggi diset dengan nilai awal 10. Nah, di sini alas dipisahkan dengan deklarasinya, sedangkan ini disatukan dengan deklarasi variabel. Untuk pengecekan nilai secara tidak langsung atau menggunakan ekspresi dilakukan dengan menulis nama variabel sama dengan lalu menulis ekspresi lalu titik koma. Ekspresi merupakan transformasi nilai di keluaran yang dilakukan melalui perhitungan atau komputasi. Ekspresi terdiri dari operan dan operator. Nah, contoh di sini adalah X dan Y adalah operan, yaitu objek yang dioperasikan. Nah, sedangkan plus di sini merupakan operator, merupakan simbol yang digunakan untuk memanipulasi operan. Selain plus, ada operator-operator lainnya. Lalu di sini ada operator logika, ada left shift, right shift, bitwise and, bitwise or, bitwise sort, dan bitwise not.
dan dengan contoh penulisannya seperti ini. Lalu yang terakhir ada operator relasional atau perbandingan. Di sini ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, logic and, logic or, logic not. Nah, ini adalah contoh penulisannya. Saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Nah, di sini ada deklarasi variabel. Di sini yang ini akan digunakan untuk operasi input. Lalu ini untuk operasi assignment. Dan ini juga. Nah, sedangkan yang ini operasi assignment secara langsung. Dan yang sisanya menggunakan ekspresi. Nah, di sini ada operasi output, memunculkan teks, menghitung jumlah pasien COVID-19, lalu garis putus-putus sebagai pembatas, lalu teks lagi, jumlah pasien positif per hari ini, lalu kita akan memasukkan jumlah pasien positif ke dan disimpan di variabel pH. Di flowchart-nya juga. Lalu menampilkan teks jumlah pasien positif yang bertambah per hari ini. Lalu kita masukkan nilainya dan disimpan di variabel post. Lalu akan menampilkan teks lagi jumlah pasien yang sembuh, disimpan di variabel s, menampilkan teks jumlah pasien yang meninggal, lalu disimpan di variabel m. Nah, lalu kita masuk ke ekspresi. Nah, di sini digunakan operator aritmatika. Pasien total positif COVID untuk hari ini dapat dihitung dengan menjumlahkan pasien hari ini ditambah pasien positif yang bertambah dikurangi penjumlahan yang sembuh ditambah dengan yang meninggal. Lalu untuk yang ini digunakan operator logika, yaitu left shift. Nah, di sini jumlah yang positif pasien positif yang bertambah akan diubah ke biner terlebih dahulu, lalu ditambahkan 0 di belakangnya sehingga dia bergeser ke sebelah kiri. Lalu ini ada cout and untuk spasi, enter. Di sini akan ditampilkan teks dan juga nilai variabel dari PT dan juga teks orang. Total pasien positif hari ini, nilainya, nilai variabel PT, lalu orang. Lalu enter lagi. Dan di sini juga ada enter lagi. Nah, lalu memunculkan teks lagi. Jika masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan, jumlah pasien yang positif akan bertambah. Dan kemungkinan di sini akan bertambah 2 kali lipat di sini. Yang tadi variabel C, yang ekspresi yang tadi menggunakan operator logika akan ditampilkan di sini. Penambahan 1 bit di sini menjadikannya dia seperti perkalian, seperti dikali 2. Lalu kita masuk ke ekspresi yang selanjutnya. Di sini menggunakan operator perbandingan, yaitu lebih besar. Jika yang sembuh lebih banyak daripada yang meninggal, maka akan benar dan menghasilkan 1, sehingga akan memenuhi kondisi dari if ini dan menampilkan teks pasien yang sembuh lebih banyak dibandingkan pasien yang meninggal. Nah, jika kondisinya salah atau 0, maka tidak memenuhi kondisi ini, sehingga akan menampilkan yang else ini, teksnya yang keluar
adalah pasien yang meninggal lebih banyak dibandingkan pasien yang sembuh. Nah, lalu setelah proses di sini saya menggunakan percabangan if else. Lalu selanjutnya akan kita demonstrasikan program ini. Nah, kalau kita masukkan jumlah pasien yang positif hari ini, mungkin bisa dibilang yang kemarin, dari data yang kemarin, misalnya 450. Lalu pasien bertambah hari ini ada 100. Karena kita lihat juga semakin tambah grafiknya hari ini, udah sekitar 1000-an lah. Ini hanya untuk contoh. Yang sembuh misal ada 50, yang meninggal ada 3. Nah, lalu ini akan menjumpa sendiri, dan ini yang tadi operasi tadi yang live shift, padahal tidak dikalikan 2, tapi saya sudah jelaskan tadi. Dan di sini terdapat tulisan pasien yang sembuh lebih banyak dibandingkan pasien yang meninggal, berarti dia benar atau memenuhi kondisi ini if A sama dengan 1. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan sebuah kata-kata dari Terelie. Dalam urusan apapun, penting sekali memiliki ilmunya. Maka, anak-anak sekalian, tuntutlah ilmu sejauh mungkin. Renungkan dia dari tempat jauh, kumpulkan dia dari sumber-sumber terbaik, guru-guru yang tulus, agar terang cahaya kalian, terang oleh ilmu itu. Jangan bosan karena waktu, jangan menyerah karena keterbatasan, jangan malu karena ketidaktahuan. Semoga dapat menambah semangat, khususnya bagi saya dan juga kalian. Terima kasih. Saya cukupkan video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.